Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vika Desiraswati. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor induk mahasiswa 18720500020. Dan di video kali ini saya akan membahas mengenai pengertian dan manfaat pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Video ini saya buat guna untuk memenuhi proyek ulangan akhir semester 2 oleh Bapak Karyadi, Magister Manajemen. Pengertian dan manfaat pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu cara untuk meningkatkan cara kerja, dikarenakan seseorang itu tidak akan mampu untuk melaksanakan tugasnya tanpa mendapatkan petunjuk-petunjuk terlebih dahulu. Dan dari sudut ini jelas terlihat bahwa latihan-latihan ini adalah salah satu cara untuk menambah kemampuan bekerja pada karyawan. Agar berbagai manfaat pelatihan dan pengembangan dapat dimaksimalkan, perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. Metode pelatihan dan pengembangan. Memperhatikan berbagai bentuk metode pelatihan dan pengembangan, maka secara garis besar dapat diklasifikasikan dengan menggunakan dua macam dasar. Yang pertama yaitu berdasarkan tempat penyelenggaraannya, dan yang kedua berlangsungnya program pelatihan dan pengembangan. Pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama ada yang namanya on the job, yaitu di mana metode-metode yang pelaksanaannya dilakukan di tempat kerja yang sebenarnya. Ada istilah yang namanya apprenticeship training atau magang. Dalam metode pelatihan yang dilakukan dengan cara seseorang peserta diharuskan untuk mengikuti serangkaian pekerjaan atau kegiatan, yang mana hal ini dilakukan oleh karyawan atau pejabat yang senior untuk mempelajari bagaimana cara melakukannya. Dan yang kedua adanya job rotation, rotasi pekerjaan, di mana para peserta dipindah-pindah secara berkala dari satu jabatan atau unit kerja sebuah unit kerja lainnya untuk memperoleh pengetahuan yang menyeluruh tentang organisasinya yang diikuti. Dan yang ketiga ada multiple management, organisasi yang membentuk untuk dewan direktur yang baru yang terdiri. Adanya multiple management, organisasi yang membentuk untuk dewan direktur yang baru terdiri dari para eksekutif, junior, atau calon manajer, diberi wewenang untuk membicarakan dan membahas semua permasalahan yang dihadapi organisasinya. Hasilnya diserahkan pada dewan direksi. Dan pengembangan yang kedua adalah on the job, yaitu di mana metode-metode yang pelaksanaannya dilakukan di luar tempat kerja sebenarnya. Yang pertama ada yang namanya istilah festival training, metode pelatihan yang diberikan pada ruangan lain yang khususnya disediakan untuk keperluan latihan seperti alas-alas atau mesin-mesin yang sama dengan alas atau mesin yang digunakan di tempat kerja sebenarnya. Yang kedua ada namanya demonstrasi dan pemberian contoh para pelatih bekerjanya suatu alat dan mesin. Dan yang ketiga simulasi, dalam metode yang dilakukan dengan cara menggunakan alas-alas atau mesin dapat di kondisi lingkungan yang dibuat sama dengan sebenarnya. Dan yang keempat adanya role playing, bermain peranan. Kelimanya ada studi kasus, dan yang terakhir ada bimbingan dan penyuluhan. Sumber daya alam biasanya disingkat dengan SDA, yang artinya adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, dan berbagai jenis contoh logam, air, dan tanah. Inovasi teknologi, kemajuan peradaban dan populasi manusia, serta revolusi industri telah membawa manusia pada era eksploitasi sumber daya alam, dan sehingga hal ini munculnya persediaannya terus berkurang secara signifikan, terutama pada 1 abad ke belakang ini. Dan sumber daya alam mutlak diperlukan untuk menunjang kebutuhan manusia, tetapi sayangnya keberadaan tidak tersebar merata dan berbagai negara seperti Indonesia, Brazil, Kongo, Maroko, dan berbagai negara di Timur Tengah milik kekayaan alam hayati dan non-hayati yang sangat berlimpah. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi sumber daya alam.
Sumber daya alam dapat dibedakan berdasarkan sifat, potensi, dan jenisnya. Dan yang pertama kita bahas terlebih dahulu berdasarkan sifatnya. Dan menurut sifatnya, sumber daya alam dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sumber daya alam yang terbarukan, atau misalnya hewan, tumbuhan, mikroba, air, dan tanah. Disebut terbarukan karena dapat melakukan reproduksi dan memiliki daya regenerasi pulih kembali. Yang tidak terbarukan misalnya minyak, tanah, gas, bumi, batu tiara, dan bahan tambang lainnya. Dan yang terakhir adalah sumber daya alam yang tidak habis, misalnya udara, matahari, energi pasang surut, dan energi laut. Kita masuk ke dalam berdasarkan potensi. Dan menurut potensi penggunaannya, sumber daya alam dibagi beberapa macam, di antara lain sebagai berikut. Kita masuk ke sumber daya alam berdasarkan jenisnya, dan menurut jenisnya sumber daya alam dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Hal ini juga disebut sebagai sumber daya alam fisik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati. Misalnya adalah bahan tambang, tanah, air, dan kincir angin. Yang kedua adalah sumber daya alam hayati atau abiotik, merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup. Misalnya, langsung saja masuk ke dalam pemanfaatan sumber daya alam. Persebaran sumber daya alam tidak selamanya melimpah. Ada beberapa sumber daya alam yang terbatas jumlahnya, dan kadang juga dalam proses pembuatannya membutuhkan jangka waktu yang relatif lama dan tidak dapat ditunggu oleh 3 atau 4 generasi keturunan manusia. Dan dalam pemanfaatannya, sumber daya alam manusia perlu berdasarkan pada prinsip ekofisiensi. Artinya, tidak merusak ekosistem, pengambilan secara efisien dalam memikirkan kelanjutan sumber daya manusia. Pembangunan yang berkelanjutan bertujuan pada terwujudnya keberadaan sumber daya alam. Hal ini dikarenakan untuk mendukung kesejahteraan. Jadi kesimpulan dari apa yang sudah saya jelaskan, kita tahu bahwa negara kita sangat kaya akan sumber daya alam, dan tanah di negara kita menghasilkan padi, jagung, karet, kayu, dan sebagainya. Laut dan sungai juga menghasilkan berbagai jenis ikan, mutiara, pemandangan, dan pantai yang indah. Perut bumi Indonesia mengandung bermacam-macam bahan tambang. Semua kekayaan itu tidak ada gunanya kalau tidak memelihara dengan pengelolaan dengan baik. Dan oleh sebab itu, kita sendiri harus dapat mengolah dan memelihara dengan baik supaya keturunan kita dapat merasakan sumber daya yang sudah kita rasakan ini. Jadi cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita dapat ketemu kembali di video-video selanjutnya, tentunya dengan materi yang berbeda. Cukup itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.